Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Rusanto SPD, Kepala Seksi Pembinaan PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Hari ini Seksi PAUD ada kegiatan bekerjasama dengan BAN PDM Jawa Tengah, yaitu sosialisasi lokasi akreditasi tahap kedua. Di mana tahap ke-1 kemarin dilaksanakan tanggal 8 Mei dari TK dan RABA, kemudian untuk tahap kedua ini dilaksanakan hari Senin tanggal 13 Mei 2024 dengan peserta 105 yang berasal dari TK, kelompok bermain, pos PAUD dan TPA. Acara ini dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang beliau berkenan membuka dan memberikan arahannya. Hari Rabu kemarin kita juga sudah mengadakan sosialisasi dari BAN PAUD ya, terkait dengan kegiatan yang sama. Cuman kemarin kita gabung dengan dari jajaran Kementerian Agama. Nah ini semua murni di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau melihat dari lembaga PAUD yang ada saat ini di Kabupaten Purbalingga itu cukup banyak ya. Ada 271 TK yang terdiri dari 5 TK negeri atau TK pembina dan ada 266 TK swasta. Ya, ini tersebar di 239 desa dan kelurahan di Kabupaten Purbalingga. Ada 312 kelompok bermain. Ini juga tersebar di Kabupaten Purbalingga dari 239 desa, dan kami memiliki 61 SPS ya, atau pos PAUD ya. Dan yang paling sedikit kita ada 10 TPA. Ini TPA baru tersebar di wilayah perkotaan di tingkat desa belum, sehingga ketika berbicara tentang indeks pembangunan manusia Kabupaten Purbalingga dari sisi pendidikan, kita masih salah satunya masih kurang di tingkat partisipasi anak sekolah di pendidikan anak usia dini, tapi di jenjang TPA, tempat penitipan anak, karena tempat penitipan anak kebanyakan ada di perkotaan karena orang tuanya bekerja di pabrik dan sebagainya. Kalau di desa itu nggak ada, sehingga kami masih agak kurang ini ketika berbicara tentang IPM, Indeks Pembangunan Manusia Pendidikan Kabupaten Purbalingga. Salah satunya partisipasi anak usia sekolah, khususnya di TPA, ini yang masih kurang. Berbicara tentang akreditasi, sebagaimana tadi sudah di dasarnya dari Permendikbud 38 tahun 2023, bahwa akreditasi itu wajib, hukumnya wajib untuk dari jenjang PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Semua sekolah satuan pendidikan wajib untuk ada akreditasi. Adapun manfaat dari akreditasi itu sendiri ada beberapa yang mungkin menurut kami sangat penting untuk untuk teman-teman pahami. Yang pertama, untuk menjamin kualitas layanan pendidikan di pendidikan anak usia dini. Ini harus ada jaminan layanan kualitas ya. Sehingga tidak dipertanyakan lagi ketika teman-teman nanti, walaupun kami masih sangat minimalis ini untuk akreditasi di Kabupaten Purbalingga khususnya jenjang PAUD ini kita masih sangat minimalis. Harapan kami di tahun ini, walaupun nanti yang kemarin informasinya yang menentukan untuk akreditasi, kuota akreditasi dari pusat, tapi kami harapkan target 218 ini minimal B lah, minimal B tercapai itu loh. Harapan kami PAUD di kita itu minimal B bisa tercapai itu. Yang keduanya untuk meningkatkan mutu, untuk meningkatkan mutu, baik mutu dari sisi sarana prasarana maupun tenaga pendidik yang ada. Ini paling tidak dengan adanya akreditasi, teman-teman akan diukur sejauh mana peningkatan mutu atau kualitas yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang teman-teman kelola. Yang ketiganya, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Ini kalau menurut saya manfaatnya akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan.
apa yang dikelola oleh teman-teman ini dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena apa? Kita adalah sebagai pelayan. Transparansi secara terbuka dalam mengelola pendidikan di satuan pendidikan itu harus secara transparan atau terbuka. Yang keempatnya, dalam pelaksanaan akreditasi, setelah akreditasi teman-teman paling tidak di dalam satuan pendidikan itu akan ada suasana kondusif, meningkatkan suasana kondusivitas di satuan pendidikan. Karena apa? Dipahami betul apa yang harus dilakukan oleh teman-teman tanpa harus ada sebuah perdebatan. Karena apa? Standarnya jelas, standarnya jelas. Yang kelima menurut saya ini memicu teman-teman guru maupun anak-anak kita merdeka dalam belajar sesuai yang ada di dalam kurikulum merdeka yang telah ditetapkan sebagai kurikulum nasional dengan dasar Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Merdeka belajar betul, diberikan kemerdekaan tapi sesuai dengan koridor yang ada di dalam kurikulum merdeka dalam rangka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini harapan kami seperti itu. Anak-anak merasa sekolah itu senang, menjadi bahagia. Mereka kangen datang untuk ke sekolah bukan karena gurunya cantik-cantik, bukan, tapi karena apa? Mereka diberikan keleluasaan untuk belajar, mereka diberikan inovasi, kreativitas dari teman-teman guru sehingga anak-anak itu merasa terpanggil, merasa senang untuk sekolah. Harapan kami seperti itu. Yang kelimanya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan mempunyai akreditasi, masyarakat sudah tidak ragu lagi. Karena apa tadi? Dari sisi kualitas, dari sisi mutu, dari sisi transparansi, dari sisi merdeka belajar, masyarakat memahami, tahu bahwa apa yang dikelola oleh Bapak Ibu sekalian itu dipahami betul oleh orang tua. Sehingga apa? Orang tua itu memberikan kepercayaan penuh kepada satuan pendidikan yang teman-teman kelola. Yang terakhir menurut saya, salah satunya adalah akreditasi itu dalam rangka untuk bagaimana Bapak Ibu satuan pendidikan yang dikelola itu untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena kalau tidak terakreditasi biasanya tidak bisa untuk mendapatkan akses atau bantuan dari pemerintah. Untuk itu kami mohon betul nanti pada saatnya teman-teman bisa mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Dukungan dan pelaksanaan akreditasi dari PAUD PDM Provinsi Jawa Tengah. Harapan kami teman-teman betul-betul bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya dan cermati betul untuk mempersiapkan lembaga yang teman-teman kelola ini pada saatnya betul-betul bisa terakreditasi minimal B lah. Minimal B, syukur A. Oh ini kami sudah lengkap, ini kualitasnya seperti ini, kurikulumnya seperti ini, terusan dukungan dari masyarakat, dukungan dari pemerintah desa dan sebagainya sudah seperti ini. Kenapa tidak? Karena apa? Ternyata sekolah-sekolah yang lain seperti di jenjang pendidikan dasar untuk SD SMP kita sudah banyak Bu yang terakreditasi A, sudah terakreditasi A. Kenapa TK tidak bisa, PAUD tidak bisa? Harus bisa. Saya yakin tidak ada kesulitan ketika teman-teman mengelola satuan pendidikan itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh dan melibatkan berbagai stakeholder pendidikan yang ada di lingkungannya masing-masing. Harapan kami seperti itu. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Kasih banyak hal yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman terkait bagaimana untuk menunjang teman-teman dapat lembaga atau satuan pendidikan yang dikelola ini dapat mencapai akreditasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekali lagi pesan saya, semoga kuota untuk akreditasi Kabupaten Purbalingga dapat terpenuhi, dapat dilaksanakan dan tahun besok akan ditambahkan. Oke, satu hal mungkin sinkronisasi Dapodik. Kami tolong betul, dikelola betul oleh teman-teman. Nanti kerjasama dengan operator Dapodik yang ada di Dinas Pendidikan melalui Pak Agustri, Pak Kasih, nggak apa-apa, monggo. Yang penting apa? Betul-betul dilaksanakan, betul-betul dicermati sehingga tidak ada yang dirugikan. Karena apa? Ketika teman-teman tidak mensinkronkan Dapodik dengan adanya perubahan, dengan adanya penambahan dan sebagainya, akan menyulitkan kita semuanya, akan menyulitkan semuanya. Ini terkait dengan sinkronisasi Dapodik. Yang kedua, teman-teman coba yuk kita belajar IT lebih giat lagi. Sispena sudah wajib untuk kita laksanakan ini, sudah wajib untuk kita laksanakan.
Teman-teman harus menyesuaikan dengan situasi kondisi, utamanya canggihnya teknologi untuk mempermudah kita semuanya, untuk mempercepat tugas kita semuanya. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, dan sesuai dengan harapan dari panitia, marilah acara sosialisasi dari Ban PDM PAUD Provinsi Jawa Tengah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memudahkan, melancarkan, dan melindungi langkah kita dalam mengabdikan diri kita kepada bangsa, negara, dan Kabupaten Purbalingga tercinta. Dalam arahannya beliau berpesan agar lembaga untuk siap melakukan akreditasi, karena akreditasi adalah salah satu indikator lembaga itu layak mengadakan pendidikan, dan juga akreditasi juga sebagai salah satu indikator kualitas lembaga di mata masyarakat. Kemudian dalam sambutannya juga beliau menekankan agar guru TK, PAUD, KB untuk tetap aktif dan juga tetap untuk tidak gagap teknologi. Jadi beliau berpesan untuk aplikasi Sispena, Dapodik, dan sebagainya, guru TK harus mampu mengaplikasikan. Kemudian dari sosialisasi ini juga hadir dari Ban PDM, yaitu Ibu Dr. Enda Suminarsi MSI. Beliau adalah asesor dari Ban PDM dan juga anggota Ban PDM. Kemudian nanti materi berikutnya dari operator Dapodik dan juga dari narasumber asesor, yaitu Ibu Sasi. Dari sosok ini adalah untuk mempersiapkan lembaga agar siap menghadapi akreditasi untuk tahun 2024. Sasaran akreditasi tahun 2024 adalah lembaga yang sama sekali belum akreditasi. Sesuai dengan Permendikbud 8 tahun 2024 bahwa semua lembaga harus dan wajib mengikuti akreditasi. Demikian dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.